Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini, hari ke-18, Allah masih berkenan memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, serta berbagai nikmat yang lain yang insya Allah mengantarkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dengan menggunakannya beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati Pondok Pesantren Arisalah Batetangga, anggota Sanat TH Khusus Makassar, hadirin dan hadirat, sahabat Ihyan Kendari yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ke-18 ini pembahasan kita masih pembahasan terkait dengan zakat, sebagaimana janji dan keinginan kita bahwa 10 Ramadan kedua kita akan membahas terkait dengan zakat. Maka sore hari ini kita sudah masuk pada pembahasan tentang mustahik. Mustahik itu artinya orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, jadi pembahasan kita sore ini adalah mustahikuz zakah. Siapa sebenarnya yang berhak menerima zakat? Apakah semua orang berhak menerima zakat atau terbatas? Inilah yang kita akan bahas pada sore hari ini. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan manhum mustahiquz zakah. Kalau ada pertanyaan manhum mustahiquz zakah, siapa orang-orang yang berhak menerima zakat, maka disebutkan di situ mustahiquz zakah itu sudah dibatasi oleh Al-Quran, sudah dibatasi oleh nas Al-Quran yang menyebutkan dalam surah At-Taubah itu ayat 60 sudah disebutkan di situ adalah asnafus tsamaniyah, al-asnaf as-tsamaniyah, atau 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah, innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu lil fuqara. Pertama lil fuqara, itu orang-orang fakir. Yang kedua wal masakin, orang-orang miskin. Di innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, wal masakin itu. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, amil. Yang keempat wal muallafati, muallaf. Yang kelima itu adalah wal muallafati qulubuhum, yang kelima itu ya. Kemudian fuqara, masakin, amil, muallafati qulubuhum. Kemudian yang kelima itu wal gharimina wal gharimin, sudah 5 mi. Yang selanjutnya itu adalah war riqab. Yang selanjutnya wa fi sabilillah, adalah orang-orang yang di jalan Allah, dan terakhir ibnus sabil. Inilah kalau berdasarkan pada ayat Al-Quran. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wal 'amilina 'alaiha wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8 kriteria, mohon maaf kalau tidak tersusun tadi itu, penting ada 8 kelompok yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini yang kita mau jelaskan satu-satu. Siapa itu fuqara, siapa itu miskin, siapa itu amil, dan seterusnya. Itu yang kita mau jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama al-fakir. Siapa itu al-fakir? Siapa itu orang fakir? Maka disebutkan di sini al-fakiru fi ra'i Syafi'iyyah wal Hanabilah. Kalau menurut pendapatnya mazhab Syafi'i dan Hambali, huwa man laisa lahu malun wala kasbun.
Jadi orang-orang yang tidak punya harta, wala kasabun, tidak punya juga pekerjaan, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, ya qaum mauqi'an min kifayatihi au hajatihi, yang bisa menjadi penghasil untuk menutupi kebutuhannya, ya, kecukupannya. Jadi tidak punya pekerjaan, tidak punya harta. Inilah orang fakir. Tidak, misalnya pemulung, tidak ada pekerjaannya, ya itu bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu tetap, nah, itu namanya pekerjaan. Kalau tidak tetap, misalnya pemulung, ya kalau ada barang-barang bekas, alhamdulillah. Kalau tidak ada. Maka itu orang fakir seperti itu. Artinya dia tidak punya pekerjaan tetap, juga tidak punya harta yang cukup untuk. Ada orang tidak punya pekerjaan tapi punya harta, punya misalnya warisan yang banyak. Ya, tetap tidak bisa kategori fakir, karena fakir itu definisinya dua. Satu, tidak punya harta yang mencukupi kebutuhannya. Dua, tidak punya pekerjaan tetap. Artinya pekerjaan tetap itu bukan pegawai negeri. Pekerjaan tetap itu bisa saja ngajar yang gajinya ada setiap bulan. Itu pekerjaan tetap namanya. Yang tidak tetap itu ya serabutan. Kayak tukang itu, ya ada panggilan, alhamdulillah, tidak ada, ya nol lagi. Misalnya pemulung, ya ada didapat, ada kadang-kadang tidak. Nah, itu namanya fakir. Ini menurut mazhab Syafi'i. Falaisa lahu zaujun, dia tidak punya misalnya suami. Kalau dia perempuan tidak punya suami yang membiayainya. Kalau punya suami, meskipun istri tidak punya pekerjaan tapi suami punya pekerjaan, ya tidak bisa disebut fakir, karena ada orang yang menafkahinya. Wala asla wala far'a, tidak punya orang tua yang bisa biayai. Wala far'a, tidak punya anak yang bisa biayai orang tua. Jadi serba tidak ada, tidak punya orang tua. Kita ini anak-anak pesantren misalnya, itu tidak bisa disebut fakir. Kenapa? Karena ada orang tua yang membiayai. Kecuali kalau orang tua tidak sanggup membiayai, tidak lagi menyanggupi untuk membiayai, itu bisa. Tidak punya anak, ada orang tua tapi punya anak yang selalu biayai, tapi orang tuanya sudah tidak ada pekerjaannya, tidak ada lagi hartanya, tidak ada masalah, bukan fakir. Kenapa? Masih ada yang membiayainya, masih ada orang yang punya kewajiban untuk membiayainya. Jadi ini la asla wala far'a, yakfihi nafaqatuhu, yang mencukupi kebutuhannya, yakfihi, yang bisa memenuhi ya nafaqatahu, itu kebutuhannya. Wala yuhaqqiqu kifayatahu, dan tidak ada yang merealisasikan kebutuhannya, baik itu mat'aman, makanan, wa malbasan, pakaian, wa maskanan, tempat. Kalau tidak ada, maka dia masuk kategori fakir. Ya. Jadi ini yang makanya berdasarkan definisi ini, maka orang fakir itu lebih jelek atau lebih rendah daripada orang miskin. Ini kalau definisi ini yang kita ikuti, ya. Ini orang fakir. Nah, al miskin sekarang kita pindah ke yang kedua, orang miskin. Siapa sih orang miskin itu? Al miskin huwa alladhi yaqdiru ala kasabin ma yasuddu masaddan min hajatihi. Ya, adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan atau orang yang memiliki pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Hanya lakin layak fihi, tapi pekerjaannya itu tidak cukup ataupun pas-pasan, tidak ada lebihnya, apalagi kurang. Misalnya dia butuh dalam 1 tahun itu dia butuh 6 juta. Nah, pekerjaannya itu gajinya itu cuman misalnya 400.000, 300.000 satu bulan. Ya kan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan per bulannya misalnya 1 juta, gajinya cuma 800. Ya, orang ini namanya kategori miskin. Atau 1 juta kebutuhannya 1 juta pas-pas, tidak ada lebihnya, masih bisa kategori miskin. Ini yang miskin. Jadi kalau gani itu lebih dari kebutuhannya, baru gani. Kalau kita membagi kaya miskin, maka miskin itu tidak ada lebihnya.
boro-boro untuk menabung, untuk mencukupi saja untuk kebutuhan pokoknya saja pas-pasan, apalagi mau menabung. Nah, kalau orang kaya lebih dari itu. Makanya orang kaya itu kalau lebihnya hartanya itu sudah cukup dari satu nisab itu sudah kaya. Misalnya kelebihan kebutuhannya itu bisa dia menabung sampai puluhan juta dalam 1 tahun, itu sudah. Apalagi kalau tabungannya, penghasilannya itu kalau dia betul-betul ini kebutuhan pokok ya, beda kalau bukan kebutuhan pokok juga dimasukkan ya pasti tidak cukupnya. Ini kalau kita bicara kebutuhan pokok. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik terkait definisi ini. Nah, kama yahtaju ila asyaratin wa indau samania, seperti orang yang membutuhkan 10 padahal penghasilannya cuma 8. Ada pekerjaan tetapnya atau ada hartanya tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam setahun. Ada pekerjaan tetapnya tapi tidak memenuhi cukup gajinya itu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam setahun. Maka itu disebut miskin. Ya. Nah, itu nanya. Jadi la yatakfihil kifayatu alla iqabihalihi min mat'ami wa malbasin wa maskani. Artinya kebutuhan pokoknya yang layak untuknya itu tidak cukup, maka itu dia kategori miskin. Nah, tapi kalau mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, kan tadi itu Syafi'i dan Hambali. Kalau mazhab Hanafi dan Maliki, dia mengatakan al-miskin itu aswa'u halan minal fakir, lebih rendah daripada orang fakir. Berarti definisinya definisinya fakir menurut Hanafi dan Malikiyah itu berbeda dengan definisinya Syafi'iyah dan Hambali. Nah, kalau definisinya orang miskin menurut Hanafi dan Maliki, dia mengatakan miskin itu adalah alladzi yaskunu haitsu yahullu, adalah orang yang tinggal di mana orang yang bisa bermalam untuk tinggal dimanapun ia sampai. Ada yang tinggal di bawah kolong jembatan, itu miskin menurut beliau. Kenapa? Berdasarkan Al-Quran, au miskinan dza matrabah, orang-orang miskin yang dza matrabah, yang cuma punya tanah dijadikan sebagai tempat tidur. Jadi itu dari situ dia katakan dza matrabah, itu artinya kondisinya sangat prihatin sampai-sampai syiddatil darari wal bu'si, dia sangat menderita, dia sangat membutuhkan bantuan. Nah, itu menurut beliau. Jadi, tapi biar bagaimana fakir dan miskin, baik itu disamakan atau dibedakan atau lebih rendah fakir maupun miskin, dua-duanya berhak menerima zakat. Sederhananya begini, daripada kita perdebatkan fakir atau miskin, yang penting ada orang yang membutuhkan ada orang yang memiliki pekerjaan atau tidak, tapi pekerjaannya tidak pernah mencukupi kebutuhan pokoknya, maka itu miskin maupun fakir. Atau pas-pasan menutupi kebutuhan pokoknya, maka dia adalah fakir dan miskin. Tapi kalau sudah bisa beli mobil, itu sudah masuk kategori kaya. Karena kendaraan mobil itu bukan kebutuhan pokok. Kalau motor mungkin kebutuhan pokok. Kalau mobil sudah masuk kategori haji ya, bukan lagi daruriyah. Nah, ini yang perlu dipakai. Pakainya sudah ada, cukuplah. Berumahnya sudah ada. Jadi pekerja-pekerja yang tinggal di kontrakan yang belum bisa buat rumah karena gajinya tidak cukup, ya miskin, fakir. Ada juga orang yang suka tinggal di kontrakan, sebenarnya dia mampu untuk beli rumah, tapi dia suka tinggal di kontrakan. Nah, itu lain ceritanya itu. Bukan tidak mampu, itu dianya yang tidak mau. Jadi perlu dipisah-pisah. Nah, ini yang dua orang. Jadi fakir maupun miskin ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Dan inilah yang paling didahulukan, karena dia yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi 1-2. Jadi fuqara masakin. Di belakang ini yang lain-lain dulu. Apalagi kalau mayoritas ulama mengikuti mayoritas ulama, kan tidak mesti dapat 8 asnaf itu dapat semua.
bisa hanya sebagian kelompok saja dikasih. Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan harus 8-8-nya, kalau ada semua itu dikasih semua. Kecuali kalau ada yang tidak ada. Kayak rikob itu kalau mazhab Syafi'i kalau mengikuti definisi rikob nanti, tapi rikob belum kita bahas. Itu kan rikob itu harus harus budak betulan. Nah sekarang kan sudah tidak ada budak, sehingga menurut mazhab Syafi'i tidak dikasih karena tidak ada. Meskipun nanti ada ulama-ulama yang memaknai rikob itu bukan budak dalam artian budak betulan. Ada ulama-ulama kontemporer memaknai rikob itu adalah orang yang tidak punya kebebasan. Nantilah kita bahas itu. Nah sudah dua ya, fakir maupun miskin. Nah yang ketiga adalah wal amilu ala zakati, amil zakat. Nah siapa itu amil zakat? As-sa'i li jibayati sadaqah, orang-orang yang mengatur zakat, orang-orang yang mengelola zakat. As-sa'i, orang-orang yang mengelola zakat. Jadi kalau model-model sekarang amil itu banyak-banyak yang sebenarnya bukan berprofesi sebagai amil. Tapi insya Allah besok kita khusus bahas tentang amil, apa kewajibannya, apa yang harus dia lakukan, berapa yang dia dapatkan. Nanti besok kita lebih detailkan pembahasannya tentang amil, karena ini amil banyak masalah. Nah di sini saya hanya umum-umum saja dulu. Wa yustaratu fihi, makanya karena orang yang mengelola zakat itu, maka amil itu syaratnya harus al-adalah, adil. Wal ma'rifatu bi fiqh zakat, ngerti tentang fikih zakat, ngerti tentang fikih zakat. Dan fikih zakat yang dimaksud adalah fikih zakat kontemporer, jangan fikih zakat klasik. Karena kalau fikih zakat klasik nanti fikih profesi, zakat profesi tidak ada. Kalau tidak ada di dalam hadis, tidak ada dalam 5 kelompok itu, tidak perlu bayar zakat. Itu berarti baru paham fikih klasik. Maka harus paham betul apa sebenarnya maqasidnya dari zakat itu. Karena harta zakat mal itu kan penekanannya atau substansinya atau maqasidnya, atau kalau menurut Pak Sahirun itu magzanya itu adalah malun numu, atau harta yang berkembang, numul mal atau perkembangan harta. Jadi ketika harta itu berkembang, artinya berproduksi, menghasilkan, maka wajib zakat ketika mencapai 1 nisab. Nah, itu makanya di sini yang dimaksud di sini mengerti tentang fikih zakat kontemporer. Ya, itu amil harus paham itu, karena bahaya kalau tidak. Nah, maka siapa yang masuk amil itu? Jadi amil itu wayadkhulu fihi, masuk dalam kategori amil itu yang pertama al-ashir, pengumpul zakat itu. Yang mengumpulkan zakat itu masuk. Yang dua wal katib, yang mencatat siapa yang sudah bayar zakat, berapa zakatnya dan seterusnya, termasuk nanti pendata. Wa qasimuz zakah, orang yang membagi zakat, pendistribusinya zakat itu masuk. Baina mustahika, itu yang membagi kepada mustahik itu. Jadi ashir itu pengumpul dari amil, dari muzaki, dia datangi muzaki untuk bayar zakat. Jadi sebenarnya amil itu jangan duduk di rumah lah atau di masjid, datangi. Oh bapak itu sebenarnya sudah punya kewajiban, bawa brosur atau tulislah brosur, tulis data-data. Tapi besoklah kita jelaskan dengan baik itu. Jadi itu al-ashir pengumpul, katib penulisnya, wal qasim pembaginya, wal hafid penjaga harta. Kan harta ini lama terkumpul, maka misalnya ada orang yang ditugaskan untuk menjaga itu supaya tidak hilang, itu juga masuk kategori amil. Jadi namanya hafidul mal. Wal hashir itu siapa? Yang menghitung. Alladzi yajma'u arbabal amwal, yang mengumpulkan siapa-siapa saja ini di kampung yang itu pencatat namanya penghitung itu. Oh orang ini sudah kena zakat karena penghasilannya segini. Oh keluarga ini sudah kena zakat, orang ini sudah kena zakat. Itu hashir namanya, yaitu orang-orang yang mengumpulkan orang-orang yang memiliki harta untuk dihitungkan hartanya apakah sudah wajib zakat atau tidak. Jadi amil sampai segitunya berfungsi itu. Ada yang sampai berfungsi untuk menghitungkan zakat itu. Nah, ini amil namanya ya. Wal arif, siapa itu arif?
Arif itu adalah alladzi ya'rifu arbabal istihqaq, adalah orang-orang yang mencatat siapa saja yang berhak menerima zakat. Tukang catatnya. Jadi ada tukang catat siapa yang membayar zakat. Oh, ini orang rumah ini wajib zakat. Ada juga yang berprofesi mencatat, oh ini orang yang berhak menerima zakat, Jadi pembagiannya banyak. Jadi amil itu tidak satu. Amil itu adalah kalau bisa dibagi tim. Ada tim yang khusus mengumpulkan, ada tim yang khusus membagi, ada tim yang khusus mencatat yang pemasukan, ada tim yang khusus mencatat siapa yang berkewajiban bayar zakat, ada tim yang mencatat siapa yang berhak menerima zakat. Ini ada tim nanti yang khusus mencatat, khusus mengetahui berapa kewajibannya dan seterusnya. Jadi banyak. Jadi amil itu tidak satu orang, amil itu bisa sampai 10 orang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Ya, itu sebut dengan amil. Nah, selanjutnya adalah wal muallafati qulubuhum. Muallaf. Siapa itu muallaf? Muallaf itu minhum du'afa'un niyati fil Islam, adalah orang-orang yang lemah niatnya dalam Islam. Du'afa an-niyah fil Islam, orang-orang yang lemah niatnya dalam Islam. Fayu'tauna, maka mereka diberikan zakat liyuqawwi islamahum, untuk memperkuat Islamnya, atau liyaqwa islamuhum, supaya Islamnya semakin kuat. Jadi baik itu diberikan zakat itu, tujuan memberikan zakat itu supaya Islam ini semakin mantap. Kan biasanya orang kalau tidak diperhatikan, biasanya dia kemudian cuek. Makanya ketika ada orang lain datang, ada mohon maaf, non muslim datang tawari 1 dos mie, 1 karton Indomie, akhirnya mereka pindah agama. Orang-orang yang seperti ini yang harus mendapatkan zakat, karena dia masuk kategori mu'allaf meskipun sudah lama masuk Islam, atau orang yang baru masuk Islam supaya merasa ada perhatian Islam padanya. Ini makanya wahum nawani, dulu awal-awal Islam itu mu'allaf itu 2, muslimun wa kuffar, orang Islam maupun orang kafir. Jadi ingat, pada awal-awal Islam itu mu'allaf itu 2 orang, baik orang Islam baik non muslim. Siapa yang mukufar itu yang kena zakat, yang kena mendapatkan zakat dulu atas nama mu'allaf adalah sinfun yurja khairuhu, sekelompok orang kafir yang diharapkan kebaikannya. Jadi kalau ini kita baiki, dia baik juga sama kita. Itu dikasih zakat dulu pada awal-awal Islam. Wa sinfun yukhafu syarruhu, ada juga sekelompok orang yang ditakuti kejelekannya. Ini kalau tidak dikasih zakat nanti merusak Islam, dia mengganggu orang Islam, dia mencelakai orang Islam. Kasih zakat dulu awal-awal Islam. Kenapa orang-orang dulu pada awal-awal Islam orang kafir juga dikasih zakat? Karena orang Islamnya belum banyak secara kuantitas, secara jumlah belum banyak, sehingga dikasih. Itu dulu. Makanya ada dalam hadis-hadis itu, wa qad sabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'ta qauman minal kuffar yata'allafu qulubahum liyaslimu. Yuta'allafu qulubuhum liyaslimu. Diharapkan hatinya itu menjadi lunak supaya mereka masuk Islam dulu awal. Itu maka mereka itu dikasih zakat targhiban fil Islam supaya bisa masuk Islam. Itu dulu. Tapi di belakangan itu tidak dikasih lagi dengan alasan la yu'tal kafiru minaz zakati, orang-orang kafir sudah tidak dikasih zakat, la li ta'lifin wa la li ghairi, apapun alasannya katanya. Kenapa? Wa qad kana ya'tahum fi sadri Islam, karena dulu di awal-awal Islam mereka dikasih itu fi hali qillati adadil muslimin, karena jumlah Islam itu masih sedikit. Wa kasrati aduhim, dan musuhnya orang Islam banyak, sehingga kita kasih supaya melindungi kita. Nah sekarang tidak. Kenapa? Karena orang Islam sudah banyak. Wah, jadi itu yang sudah 3 ya. Keempat adalah ar-riqab. Ar-riqab itu siapa? Ar-riqab itu dalam kitab fikih itu adalah al-mukatab war-raqiq, budak. Baik itu budak ya raqiq, budak murni maupun budak mukatab. Budak mukatab itu yang mencicil kemerdekaannya. Karena sekarang sudah tidak ada, ya tak usah dibahas lah.
Meskipun ada ulama yang mengatakan riqab sekarang itu adalah orang-orang yang tidak bebas, tidak punya kebebasan. Misalnya orang-orang yang diperan ya, yang apa namanya itu ya, kerja paksa, kerja rodi. Misalnya TKW yang kemudian dibayar tidak semesti bayarannya, atau pekerja-pekerja kita di Indonesia yang di bawah standar minimum gajinya. Nah, itu padahal wajib dia mengajar misalnya, atau wajib dia bekerja, kalau tidak dihukum. Padahal gajinya di bawah upah minimum itu ya. Itu ada yang mengatakan itu masuk kategori riqab. Nah, sudah 4 mim. 5 adalah sudah 6 wal gharimun. Gharimun itu siapa? Al madinun, itu orang-orang yang berhutang. Sawaun istadana, baik dia itu berhutang inda syafi'at wal hanin nafsiyah am li ghairi, baik itu berhutang untuk dirinya atau untuk orang lain. Sawaun akana dainuhu fi ta'atin am maksiatin. Ya. Jadi kalau ada orang terlilit hutang sampai tidak bisa bayar hutang, itu dikasih. Padahal dulu kaya, tapi karena banyak sekali hutangnya sampai dia tidak bisa bayar hutang lagi, itu bisa dikasih zakat. Untuk baik dia berhutang karena hutang berhutang untuk dirinya, atau ada orang berhutang karena orang lain. Misalnya daripada orang ini berkelahi, 2 orang kelompok ini berkelahi, atau 2 orang ini berkelahi, lebih baik saya bayarkan hutangnya supaya tidak berkelahi. Tapi saya sendiri bayarkan hutangnya itu dengan cara berhutang. Itu namanya berhutang demi orang lain. Nah, kalau orang-orang ada seperti itu, maka dia dibayarkan, dia juga berhak menerima zakat. Itu sudah 6. Yang ke-7 fi sabilillah. Nah, ini yang luas. Fi sabilillah itu kalau pada awal-awal Islam sampai masa tabi'in itu, sabilillah itu diartikan cuma satu. Siapa itu? Al-ghuzatu al-mujahiduna alladzi la haqqa lahum fi diwanil junudi, adalah pasukan perang. Itu kalau jadi sampai tabi'in itu semua makna sabilillah itu dimaknai al-ghuzat, pasukan perang atau orang-orang yang berjihad di jalan Allah tapi tidak punya gaji tetap di kas negara, tidak punya gaji dari negara. Itu tapi dia pasukan, sewaktu-waktu dia ikut berperang padahal tidak digaji oleh negara. Itulah yang berhak menerima zakat. Meskipun di belakangan ada sebagian ulama menafsirkan sabilillah itu dengan jami'il qurabi, semua yang mendekatkan diri kepada Allah itu masuk kategori sabilillah. Fayadkhulu fihi kullu man, maka masuk ke dalam sabilillah itu kullu man, setiap orang sa'a fi ta'atillah, yang berusaha di jalan Allah. Maka guru mengaji masuk sabilillah. Atau kebaikan itu penting karena idza kana muhtajan, kalau dia betul-betul butuh. Guru honorer, guru mengaji, pembersih jalan dan seterusnya, penting kebaikan, penjaga masjid dan seterusnya. Bukan masjidnya, penjaga masjidnya. Karena setiap orang. Ini menurut ini. Ini yang sudah 7. 8 adalah Ibnus Sabil. Ibnus Sabil itu adalah orang-orang jalanan, yaitu al-musafiru, orang-orang musafir atau mayuridus safara fi ta'atin, orang-orang yang ingin bepergian di bepergian atas ketaatan, bukan maksiat, bukan urusan maksiat. Fa ya'jizu an bulughi maqsadihi, lalu tidak bisa sampai ke tempat tujuannya karena kehabisan ongkos atau tidak ada biaya dalam perjalanannya itu. Itu masuk Ibnus Sabil. Kalau sekarang itu Ibnus Sabil itu masuk kategori anak-anak yang pergi, anak-anak pesantren. Ada juga yang masuk kayak Ibnus Sabil itu kayak siapa? Kayak mahasiswa Ibnus Sabil yang kehabisan ongkos. Apalagi sekarang ini banyak mahasiswa yang tidak bisa pulang kampung, kehabisan sangu di kosnya, mau pulang tidak bisa, maka bisa masuk kategori Ibnus Sabil. Ini mau pulang ke kampungnya tidak bisa, dilarang misalnya. Itu bisa masuk kategori Ibnus Sabil. Ini perlu saya jelaskan. Nah, apakah semua 8 kelompok ini wajib menerima zakat? Kalau mazhab Syafi'i wajib semuanya, sepanjang 8 kelompok ini kalau ada, maka wajib dikasih semua. Tapi meskipun tidak rata pembagiannya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Ya. Tapi kalau mazhab jumhurul ulama, menurut jumhurul ulama tidak mesti dibagikan semua kelompok ini. Tetapi standarnya adalah mana yang paling skala prioritas, mana yang paling membutuhkan, itulah yang kita utamakan. Itu kalau menurut mayoritas ulama. Ya. Sekarang saya bacakan lagi. Ittafaqa jamaahirul ulama, mayoritas ulama sepakat ala annahu la yajuzu sarfus zakati, tidak boleh zakat itu diberikan ila ghairi man zakarallahu taala, tidak boleh diberikan pada orang selain yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Min bina'il masajid, tidak boleh zakat dimasuk sebagai bangunan masjid, tidak bisa. Saya ulangi, tidak boleh untuk bangunan masjid. Wal jasuri tidak boleh, wal qanatiri tidak boleh, wasiqayat, yang penting alat-alat perang tidak bisa itu. Kebutuhan-kebutuhan itu, memperbaiki jalan, membawa kural anhar, menggali sungai, tidak bisa. Islahi turuqat, memperbaiki jalan semua. Takfinil mauta, kafannya orang mati, tidak boleh. Wa qada'id dain, membayar hutang, kecuali tadi itu hutang gharim itu, tidak bisa. Wa tausi'ati ala duyaf, dipakai untuk menjamu tamu, tidak bisa. Dipakai untuk biaya dakwah ke masyarakat, tidak bisa. Zakat dipakai untuk itu, hal-hal yang begituan. Jadi sekali lagi, jangan sembarang digunakan zakat itu, karena sudah ada kelompok-kelompok yang sudah disebutkan tadi. Harus orangnya yang dikasih. Kalau mau kasih ke masjid, jangan masjidnya, pengelola masjidnya, seperti marbut kalau tidak digaji oleh masjid, imam kalau tidak digaji oleh masjid, itu bisa dikasih. Tapi kalau tidak dikasih oleh masjid, kalau dikasih jangan, selesai. Jadi lagi-lagi terus berapa banyaknya zakat yang boleh dikasihkan kepada 8 kelompok tadi ini? Apakah ada hitungannya? Maka di sini katakan ya juzu ayyudfa ila kulli min umama tazulu bi hajatu wa kifayatu, boleh memberikan kepada orang kelompok-kelompok yang disebutkan tadi itu untuk menutupi kebutuhannya selama setahun. Ukurannya setahun. Kalau lebih dari setahun ya sudah lewat itu. Jadi kalau misalnya ada orang dikasih beras sampai 2 karung atau sama 2 karung itu, atau satu 100 kilo itu misalnya, ini cukup 1 tahun, itu bisa. Tapi kalau lebih dari 1 tahun, tidak habis-habis dalam 1 tahun itu, maka itu sudah tidak boleh. Jadi standarnya menutupi kebutuhannya dalam 1 tahun. Itu. Kenapa? Karena jangan sampai ada orang yang berlebih dikasih. Kecuali kalau dipakai untuk zakat produktif. Zakat produktif itu apa? Dikasih misalnya bid'ah yattajiru biha, dikasih modal untuk dia berdagang, supaya tahun depan tidak jadi mustahik lagi, tapi sudah berubah menjadi muzakki. Itu bisa dikasih banyak kalau dia konsumtif. Tapi syaratnya harus syaratnya ada yuhsinut tijar. Kalau dia kasih dagang, orangnya memang jago dagang. Jangan kasih orang yang tidak cocok, tidak tahu berdagang, dikasih modal berdagang, habis. Malah tidak pernah berubah menjadi mustahik. Tapi kalau dia jago berdagang, orang ini punya bakat untuk berdagang, maka boleh dikasih modal untuk berdagang meskipun besar. Diambilkan dari dana zakat itu, karena kita tahu dia jago untuk berdagang. Atau kasih usaha-usaha yang lain, yang penting dia mampu untuk berusaha itu, maka itu bisa. Itu kira-kira terkait dengan kelompok-kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat. InsyaAllah besok kita khusus membahas amil zakat. Amil zakat, apa saja kewajibannya, apa saja yang harus dilakukan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat, dan insyaallah bisa menambah keilmuan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.